Bayangkan kamu bangun tidur, membuka HP, dan melihat saldo rekening kamu itu bertambah ratusan juta rupiah hanya dari media sosial TikTok. Kedengarannya ini seperti mimpi, tapi ini adalah kenyataan bagi banyak kreator yang tahu jenis konten yang tepat untuk dimonetisasi. Faktanya, TikTok itu bukan sekedar platform hiburan, joget-joget atau sejenisnya, tapi juga ladang cuan yang bisa mengubah hidup kamu. Dari review produk yang bisa menghasilkan komisi besar hingga konten edukatif yang membuka pintu ke kursus berbayar, kursus online tetapi nanti ada bayarannya. Ada banyak cara untuk mendapatkan penghasilan besar dari sini, dari media sosial TikTok. Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa ada orang yang bisa sukses di TikTok sementara yang lain itu hanya sekedar menjadi penonton, hanya sekedar menjadi konsumen? Jawabannya ada pada jenis konten yang mereka produksi, yang mereka bikin. Misalnya, review produk di TikTok Shop itu bisa menghasilkan jutaan rupiah dalam sehari. Dan konten edukatif itu juga bisa membuka peluang endorsement hingga kelas online, dan itu cuan gitu. Belum lagi konten hiburan seperti komedi dan parodi yang membuat kreatornya, siapapun kamu, nanti dibanjiri tawaran iklan. Tapi tahukah kamu, ada satu jenis konten yang sering diremehkan orang, tetapi diam-diam konten ini bikin kreatornya kaya raya. Nomor 3 di dalam daftar ini itu jarang diketahui. Tapi begitu tahu rahasianya, kamu bisa mulai menghasilkan uang dalam hitungan minggu. Uangnya pun banyak, ratusan juta. Jadi, kalau kamu masih bingung harus mulai dari mana, jangan khawatir. Kali ini kita akan membahas berdiskusi soal 10 jenis konten TikTok yang paling menghasilkan ratusan juta rupiah, lengkap dengan strategi suksesnya. Siapkan dirimu, karena setelah ini kamu akan melihat TikTok dengan cara yang berbeda. Siap untuk mulai menghasilkan ratusan juta dari TikTok? Tonton sampai habis dan pastikan kamu nggak ketinggalan satupun poin pentingnya. Konten jenis pertama yang bisa kamu bikin adalah review produk, baik dalam bentuk affiliate marketing ataupun dalam bentuk endorsement. Konten jenis ini itu udah jadi salah satu strategi paling efektif dalam pemasaran digital, terutama di platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube, seperti yang saya pakai ini. Jenis konten ini itu memanfaatkan kepercayaan audiens, customer, penonton, terhadap seorang kreator atau influencer untuk mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Jadi mereka membeli produk atas dasar opini dari seorang affiliate marketing. Dalam affiliate marketing, kamu biasanya itu tidak bekerja langsung dengan brand itu, brand tertentu, tetapi mempromosikan produk melalui tautan afiliasi yang memberikan komisi setiap kali terjadi penjualan melalui rekomendasi kamu. Strategi ini memungkinkan kamu, siapapun kamu, bahkan tanpa punya produk sendiri pun, itu nanti bisa menghasilkan uang dari internet, dari media sosial. Keunggulan utamanya adalah fleksibilitas gitu ya. Kamu bisa memilih berbagai produk sesuai dengan minat audiens, konsumen, penonton, tanpa harus terikat kontrak eksklusif dengan satu merek atau brand tertentu. Sementara itu, endorsement itu melibatkan kerjasama, gitu ya, kerjasama langsung antara kamu sebagai kreator dan brand, di mana kreator itu dibayar untuk membuat konten yang menampilkan produk tertentu. Pembayaran bisa dalam bentuk uang tunai, bisa dalam produk gratis, atau kombinasi dari keduanya. Biasanya, endorsement ini menuntut ulasan yang lebih terarah dan sesuai dengan arahan brand, arahan merek. Meskipun banyak influencer yang kemudian tetap berusaha menjaga keaslian konten mereka agar tetap nanti dipercaya oleh audiensnya, oleh konsumen atau followersnya. Ini poinnya teman-teman. Kunci sukses dalam konten review produk itu terletak pada keaslian, kredibilitas, dan storytelling yang menarik. Orang-orang saat ini itu cenderung lebih selektif dan tidak mudah percaya pada ulasan yang terasa terlalu berlebihan, pada promosi yang tidak jujur. Oleh karena itu, kalau kamu mampu memberikan ulasan berdasarkan pengalaman nyata, dengan menampilkan kelebihan dan kekurangan produk yang kamu promosikan itu secara objektif, nyata, sesuai dengan yang ada, maka kamu akan lebih mudah membangun kepercayaan dan meningkatkan konversi penjualan. Kemudian yang kedua, konten edukasi. Konten edukasi itu bisa mencakup berbagai topik, mulai dari bisnis, pemasaran digital, kemudian keterampilan teknis seperti desain grafis atau coding gitu, hingga pengembangan diri. Formatnya juga beragam, seperti video tutorial, tips and trick,
kemudian studi kasus hingga diskusi interaktif. Di TikTok dan Instagram Reel, misalnya begitu, konten edukasi yang dikemas dalam bentuk singkat dan langsung ke inti pembahasannya itu cenderung lebih viral, lebih banyak orang yang menonton karena lebih menarik. Dan ini juga jenis konten yang mudah dikonsumsi dalam waktu singkat. Sementara itu, di YouTube, seperti media yang saya pakai ini, format videonya ya lebih panjang dan memungkinkan pembahasan yang lebih mendalam dan detail. Jadi kalau pengen yang mendalam dan detail, tonton di YouTube. Keunggulan utama dari konten edukasi adalah potensinya untuk membangun kredibilitas dan loyalitas audiens. Kreator yang secara konsisten membagikan ilmu dan skill mereka itu nanti akan dianggap sebagai ahli dalam bidangnya, yang pada akhirnya membuka peluang monetisasi, seperti kursus berbayar, kemudian juga konsultasi, webinar, atau produk digital seperti e-book dan template. Akan tetapi, tantangan utama yang harus kamu hadapi jika kamu membuat konten edukasi ya di media apapun bentuknya adalah gimana caranya kamu menyajikan informasi yang kamu sampaikan itu secara menarik, ringkas, dan mudah dipahami. Karena audiens digital, audiens dunia maya itu cenderung memiliki rentang perhatian yang pendek, yang singkat. Sehingga kamu perlu menggabungkan antara storytelling, visual yang menarik, dan kemudian penyampaian yang sederhana, namun efektif. Selanjutnya, jenis konten yang ketiga adalah hiburan, yang isinya nanti bisa dalam bentuk komedi atau parodi. Salah satu alasan kenapa konten komedi itu sukses banget di pasaran, di media sosial TikTok misalnya atau media yang lain, adalah karena mampu menghadirkan keterhubungan emosional dengan audiens. Kamu bisa menggunakan humor yang relatable, seperti membahas kejadian sehari-hari, budaya pop, atau situasi sosial yang familiar bagi banyak orang, terutama audiens kamu. Selain itu, tren meme, sketsa lucu, dan parodi terhadap musik, film, atau fenomena viral lainnya itu juga sering menjadi strategi ampuh untuk menarik perhatian dan meningkatkan interaksi antara sang kreator dengan audiensnya. Dari sisi monetisasi, konten hiburan itu punya potensi yang besar. Kalau kamu berhasil membangun audiens yang loyal, yang besar jumlahnya, kamu bisa mendapatkan penghasilan melalui endorsement. Ada juga dari sponsor, program monetisasi, platform yang kamu pakai, dan bahkan merchandise. Banyak brand tertarik bekerja sama dengan kreator hiburan, parodi atau komedi, itu karena jenis konten ini cenderung lebih organik dan tidak terasa seperti iklan, sehingga lebih efektif dalam membangun brand awareness di kognisi atau di kening para audiens, konsumen. Selanjutnya ada konten game. Gaming atau ngegame gitu, itu nggak cuma buat hiburan teman-teman, tapi juga duit. TikTok itu punya fitur live, di mana para gamer bisa main sambil dapat gift dari penonton, yang kemudian nanti bisa dikonversi menjadi cuan. Ditambah lagi, banyak brand gaming yang butuh influencer. Untuk apa? Untuk mempromosikan produk-produk mereka. Meskipun konten gaming ini punya potensi besar untuk dimonetisasi, untuk mendapatkan uang dari sana, tetapi ya tantangannya juga besar, juga berat, yaitu persaingan yang ketat dan butuh konsistensi. Kamu harus mampu mempertahankan engagement, interaksi yang tinggi dengan audiens kamu, terus ya mengikuti tren game terbaru, dan kemudian juga membangun komunitas yang aktif serta loyal. Selain itu, ada juga konten motivasi dan self-improvement. Motivasi itu seperti bahan bakar bagi banyak orang. Konten self-improvement, mindset sukses, dan inspirasi hidup itu seringkali mendatangkan followers yang loyal. Dari sini, nanti kamu bisa menjual buku digital, ada kursus, hingga dapat sponsor dari brand pengembangan diri. Selain konten motivasi dan self-improvement, teman-teman, ada juga konten seputar beauty and skincare. Kalau kamu jago dalam dandan atau paham tentang skincare, ini bisa jadi ladang cuan bagi kamu. Brand kecantikan itu rajin mencari influencer untuk nge-review produk mereka. Selain itu, kamu juga bisa gabung di TikTok Shop dan dapat komisi dari produk yang kamu promosikan di sana. Yang berikutnya, ada konten seputar kuliner dan mukbang. Makanan, kalau teman-teman tahu, itu selalu menarik perhatian. Kamu bisa buat konten review makanan, rekomendasi kuliner, atau bahkan mukbang, makan besar gitu. Banyak brand F&B yang butuh influencer untuk promosi. Belum lagi bisa kolaborasi dengan restoran-restoran besar. Ini double, bisa dapat makan dan uang, cuan. Terus kamu kalau suka jalan-jalan atau traveling, kamu bisa bikin konten seputar traveling dan vlog.
Jalan-jalan itu jangan hanya dijadikan hobi yang bisanya cuman nguras duit, nguras cuan, tapi harus dipikirkan gimana caranya agar jalan-jalan kamu, traveling kamu itu mendatangkan banyak duit. Caranya gimana nih? Caranya rekam aktivitas traveling kamu dan share di media sosial yang kamu punya, terutama TikTok. Dengan begitu, kamu nanti bakalan dibayar dari konten jalan-jalan atau traveling kamu. Kamu bisa menjadi travel vlogger. Brand-brand kayak hotel, maskapai, atau travel agency itu bakalan sering nyari influencer untuk mempromosikan tempat wisata tertentu. Bahkan kamu bisa bikin trip berbayar buat followers kamu di media sosial. Jenis konten yang ke-9 dan ke-10 adalah konten-konten seputar fashion dan ASMR. Yang kamu harus tahu soal fashion, outfit of the day itu nggak sekedar pamer baju, tapi juga bisa menjadi bisnis besar. Fashion influencer itu sering dapat sponsor dari brand pakaian dan aksesoris. Ditambah lagi bisa menjual produk lewat TikTok Shop. Wah, ini double sekali lagi. Kamu bisa dapetin ratusan juta dari situ. Nah, kemudian konten yang ke-10 yang harus kamu bikin, yang seperti saya bilang tadi, adalah konten ASMR and Relaxing Sounds. Hari ini nggak ada yang menyangka, siapapun tidak ada yang menyangka bahwa suara bisikan atau suara makanan itu bisa menghasilkan duit, cuan men. Konten ASMR atau Autonomous Sensory Meridian Response dan Relaxing Sounds itu udah menjadi fenomena global di dunia digital yang digunakan oleh jutaan orang di dunia sebagai cara untuk meredakan stres, meningkatkan fokus, atau membantu tidur gitu ya. ASMR adalah respon sensorik yang memberikan sensasi kesemutan di bagian belakang kepala dan leher saat seseorang mendengar suara-suara tertentu, seperti misalnya bisikan, ketukan, gesekan, atau suara alami yang lembut. Sementara itu, relaxing sounds itu mencakup berbagai suara yang menenangkan, seperti gemericik air, suara hujan, atau dentingan piano yang lembut, yang sering digunakan untuk meditasi dan relaksasi. Jadi itulah 10 jenis konten TikTok yang bisa menghasilkan uang ratusan juta bahkan dalam 1 bulan. Kalau kamu pengen sukses dari TikTok, kuncinya adalah kreativitas, konsistensi, dan strategi yang tepat. Jangan hanya jadi penonton, mulai eksekusi ide-ide kamu sekarang, saat ini juga. Dari semua jenis konten yang sudah kita bahas barusan, mana konten yang paling cocok buat kamu? Atau jangan-jangan kamu sudah mulai dan punya pengalaman? Kalau begitu, silakan tulis di kolom komentar pengalaman kamu. Jangan lupa like, share, dan subscribe, biar kamu nanti tidak ketinggalan tips bisnis atau ulasan soal bisnis digital lainnya. Dan kalau kamu mau lebih banyak tahu soal strategi rahasia buat sukses di TikTok, cek konten-konten yang lain di channel ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, nyalakan notifnya. Sampai jumpa di video berikutnya. I'll see you.